محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Malik kemarin dalam surah Al-Imran. Kita buka dulu. Imran ayat 26. Ayat 26 halaman 53. Dalam ayat ini kita disuruh berdoa sebagaimana dulu Nabi disuruh berdoa tentang masalah raja, kekuasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Allahumma, ya Allah, malikal mulk, malikal mulk, apa artinya? Malik, raja, penguasa. Muluk, kalau artinya raja di raja. Ini salah satu nama yang Allah benci untuk makhluk. Tidak boleh magih nama Malikal Mulk, raja di raja, yang di pertuan agung, yang di pertuan agung. Itu bukan untuk manusia, karena ini untuk Allah. Tu'til mulka, engkaulah yang memberikan kekuasaan. Man tasya, siapa yang engkau inginkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Allah itu raja di raja. Allah itu raja di raja, maharaja. Kemarin kita telah jelaskan syarat dikatakan raja. Apa batang? Dia pemilik mutlak. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah. Inyonan punyo. Sekarang manusia inyonan punyo lah merasa jadi rajanya. Sudah merasa jadi raja. Sudah semata barat ko awak nan punyo. Wa kira. Istilahnya menggadang dah jadi semata barat. Kadang dak inyo nan punyo do kampung bos ko main. Ambo orang siko aja. Urang siko, saya ndak lo inyo nan punyo dah. Nya lai di siko, nya lai menggadangnya kadang. Wa orang mah aja. Ambo orang siko aja. Kadang jadi imam
Orang mawak je. Pandai Imam Sukoy. Kan ada dulu tu. Lai orang kampuangnya saya situnya, alai manggadangnya. Allah tu pemiliknya. Tu pemilik mutlak. Ini orang punya. Dan Allah tu lahu mulkus samawati wal ard. Tadi lillahi ma fis samawati. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini orang punya. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya kerajaan langit dan bumi. Kekuasaan. Sudah inyo pemilik, inyo lo penguasa sana. Pemilik iyo, penguasa iyo. Biasanya manusia kalau inyo lah pemilik, lah inyo penguasa, manggadangnya. Sabana menjadi manggadangnya. Di Indonesia saja diberi kekuasaan saja bro. Ndak inyo nampunya Indonesia ada. Diberi kekuasaan 5 tahun. 5 tahun lah bagi jatahnya. Boleh berkuasa Indonesia 5 tahun. Tapi ndak wak nampunya Indonesia ada. Ale manggadangnya. Lagi berbuat zalimnya. Apalah Indonesia aku inyo nampunya tanah ko sadonya. Ndak terbayang dah. Dan inyo lo diangkat penguasanya sampai hari kiamat. Biasanya kekuasaan itu menjatuhkan orang kepada kesombongan dan keangkuhan. Dan ujung-ujungnya jatuh kepada kezaliman. Buat zalim lah ujung. Tujuan apa? Mempertahankan kekuasaan. Kenapa dia tidak punya kekuasaan sebenarnya? Maka perlu dipertahankan. Allah itu, dia yang punya langit dan bumi. Dia pula penguasa langit dan bumi. Diawali dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah tu walaupun dia raja di raja, dia tidak zalim. Tapi dia maha pengasih, maha pengasih, maha penyayang, rajo leleh. Aku akhlak nang kawak tiru. Kok kau jadi rajo, pemimpin dan pengasih penyayang. Paibo je orang. Kau bapa jak nak ka banyak. Bapitih nak ka masuk. Tu ndak paibo aja orang. Seperti di Dubai salah satu itu nak ada contoh 0% pajak di Dubai. Jadi gaji ko bisa diandokan sadonya cik. Keuntungan bisa disimpan. Kini takuitnya celek orang gadang labo. Aku gadang labo no kok nak mah dah. Aku di gadangan cangkuak nastia. Sehingga disilahkan dengan bahasa orang waknya menyasok darah ke kutu. Jaleh kutu ko nyolah kete badan nalui. Darahnya sekete lah tinya. Barana lah bara darah di kutu tu barana lah banyak. Sakacik lah. Apa sasok lo nandinya nasa kacik ko. Sajalah sakacik darah basasok lo kayaknya. Basasok darah ke kutu. Itu tambah merasainya. Jelasnya lah keteknya rakyat kecil. Jadi harus didasari kalau punya kekuasaan jadi malik wak. Kok si anak jadi rajo lah di sekolah pengasih penyayang lah sifat. Harus ada sifat pengasih dan penyayang. Raja-raja yang pengasih penyayang itu biasanya itu dikenang orang sepanjang masa sebagai yang kebaik. Kalau zalim dikenang orangnya pinam buruknya. Fir'aun terkenal sampai kini walaupun lamonyo ninggal. Lamonyo mati tapi dikenang orang tapi nam buruk asal dikenang orang. Kemudian itu akhlak.
akhlak yang akan kita ambil dari sifat Malik. Artinya apa? Walaupun wak penguasa, harus didasari awalnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan kesewenang-wenangan, tapi karena kasih dan sayang. Rakyatku apa ibu? Kalau pengasih penyayang pimpinannya bah, lebih sayang loh nya sebenarnya. Kau pemimpin tuh, jelehnya penyayang pak ibu. Rakyatku lebih penyayang loh lah. Tuh, kalau didasari dengan kasih sayang. Kemudian kita lihat surat Yusuf sebagai akhlak juga. Akan kita contoh dari sifat Malik. Ayat 101 ya. Halaman 247. Rabbi 101 ya. Kalau kita lihat terjemahnya, Tuhanku, ya Rabb, qad ataitani minal mulk. Sungguh qad ataitani, engkau telah memberikan kepadaku, menganugerahkan kepadaku minal mulk, sebagian dari kekuasaan, sebagian dari kerajaan. Maka ini dikaji di para ulama. Kerajaan apa maksud istiqam? Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan. Kerajaan apa Pak? Kekuasaan apa? Pemimpin Mesir. Ya, jadi pembesar di Mesir. Kalau dalam terjemahan secara umum memang ya diterjemahkan dengan kerajaan Mesir, karena beliau jadi penguasa di Mesir. Tetapi dikaji pula oleh ulama tafsir yang lain, bagi seorang nabi apalah artinya jadi penguasa di dunia? Kira-kira itu yang dicari para nabi? Tidak. Kan jadi penguasa baru Nabi Yusuf. Lalu apakah bukti kesuksesan seorang nabi jadi penguasa? Enggak lah, kini nabi itu jangkit jadi penguasa. Ya Allah, alhamdulillah mula jadi penguasa kini gitu. Mula sukses. Terlalu kecil rasanya bagi seorang nabi berpikir seperti itu. Maka dikaji lagi para ulama, kerajaan apa? Ternyata dikaji dari awal surat Yusuf. Memang pantas beliau berdoa ini. Kerajaan apa itu? Seperti yang kita jelaskan kemarin, kerajaan hati. Karena yang dikatakan Raja Malik kemarin kita jelaskan, tidak saja masalah yang tampak, juga yang tidak tampak. Penguasa lahir batin. Ini yang raja itu. Allah tuh menguasai bukan masalah yang tampak saja. Jo hati-hati wa, batin-batin wa, Allah yang berkuasa. Allah bisa bolak-balikkan hati manusia. Memang berkuasa penuhnya. Kini kok Nabi Yusuf ini, dia mensyukuri di samping dia penguasa di Mesir, tapi yang lebih besar bagi beliau itu adalah beliau memiliki kerajaan hati. Karena kemarin kita jelaskan, hati itu seperti singgasana kerajaan. Pasukannya anggota tubuh, mata, telinga, ini pasukan. Siapa yang jadi raja? Abarabui dua. Kalau tidak iman, kau tidak nafsu. Kalau iman, itu dari Allah. Kalau nafsu dari setan.
Hanya bercakap tadi berdua. Saling kudeta saja berdua. Kalau umat, kalau sahabat, imannya apa? Yazidu wa yanqus. Tambah wa kurang. Naik turun. Kalau umat kini, keluar masuk. Keluar masuk gimana? Kalau sahabat naik turun saja. Sedang kuatnya jadi raja. Itu agak lama seketik. Tapi tidak turun dari singgasana. Imannya tu. Kalau iman orang kini, ayo mana lengsernya. Awaran 3 seminggu, tu naik alanya melihat. Keluar masuk. Nabi Yusuf dilihat dari awal beliau, kehidupan beliau. Beliau diberi taklim oleh Nabi Yakub. Taklim ko pengajian. Kajian. Bahasanya kaji duduk. Karena ayahnya tahu Nabi Yakub ko. Nabi Yusuf ko jadi nabi nanti. Dari anaknya sabaleh. Nan laikat tampang jadi nabi itu ko. Dan itu dulu menjadi nabi. Itu rebutan. Jadi nabi itu rebutan dulu. Dan ketika Nabi Yakub magiah taklim agak banyak ke Nabi Yusuf, menjadi iri dan sanaknya. Jadi keirian dan sanaknya itu bukan karena ayahnya lebih sayang dalam arti sayang maluk-maluk duduk-duduk, ada itu dah. Tapi apa? Irinya jan-jan because Yusuf nan dapat dan kek jadi nabi. Iri karena bahaya cok nama jainya. Aku kalau bisa campaan siya Nabi Yusuf ko. Itulah. Campaan beko ayahku kawak sama dok majaleh. Aku siya dan terawak nang kadapek jadi nabi. Jadi nabi itu dulu bare rebutan. Akhirnya dibuanglah dengan kata-kata bohong lah, dusta. Dibawa Nabi Yusuf ko. Lalu dicampakkan ke mana? Ke dalam sumur. Nabi Yusuf. Baralah mau dalam sumur. 3 hari 3 malam. Sabalun masuk sumur batangani dulu. Sudah ditangani bambuang ke dalam leh. Kalau tiba dewa, apa baca? Kau orang namanya nyampaan tu. Jadi baca oleh. Sudah tangan ni masuk dalam semua. Digalak-galak nala di dan sana. Maka Nabi Yusuf ini baru umurnya baru 10 hari. Baru 10 tahun. Waktu itu dalam semua itu beliau berdoa. Doa beliau. Beliau ketakutan. Ana beliau takutan. Anak seorang nabi bawa merdeka. Tu nak tahu, nak takut lah. Kan anak Nabi Yakub tu. Kalau anak orang umum bawa merdeka masih diterima dek Nabi Yusuf. Iku anak seorang nabi mampu berbuat zalim mereka. Ikulah salah kadang. Dan ditakutkan oleh Nabi Yusuf apa? Datang azab ke sanaknya ko beko. Anak Nabi buat mereka. Akhirnya dengan ketakutan beliau berdoa dalam sumur itu 3 hari 3 malam. Ya Allah menangis. Jangan engkau azab dan sanak ambo. Ampuni dosono ya Allah. Jangan sampai datang azab kainya. Jangan sampai engkau hukumnya. Ambo mereka diberi biasalah dakwaan. Itu kira-kira yang di singgasana itu iman nanya atau nafsu? Iman. Berarti nanya iman. Orang awak mengadi made Tuhan. Ndak di mode Tuhan sa. Lain nafsu ya kata. Mendoakan ampunan untuk orang.
Kini beraja lu kalau ada orang nan jahit kau doa ampunan untuknya. Kalau kamu meniru Nabi Yusuf. Ya Allah, ratu ambo diambil no, jangan kau azab no ya Allah. Ampuni dosa no ya Allah. Kalau kan tak ada. Jadi Allah nak kembali nanti. Allah nak kasih sio dah. Diancam dengan benda-benda itu. Tapi itu nafsu baru katanya. Tapi Allah terima aja doa seperti itu. Kenapa? Doa orang dizalimi. Tapi itu tidak level high class dah. Itu low class, level rendah. Kemudian dibawa ke Mesir. Dan membawa, kan basobok di orang musafir lewat, ya kan? Musafir lewat kau membiaya. Ada orang bergantung di bawah. Ya Bushra, hadza gulam. Ada yang ngartikan Bushra, kau nama pimpinan rombongan. Hai Bushra, kau ada anak, rancak. Maka dijual lah dek dun sanaknya kau orang musafir kau. Bayangan lawak dijualnya di sana awak. Nabi Yusuf tuan yang senyum. Dia anasan yang senyum. Dan ini ndak lo mengecekan ku dan sana awak kau. Ndak. Karena nya tahu kalau dikecekannya kau dan sanaknya malu dan sanaknya kau. An yang senyum pas dijual. Terus ditanya de orang nan mambali, sia namo Yusuf. Sia namo Yusuf. Lalu sia nama menjual itu tuh. Ditanya. Nama menjual itu sia tuh. Aneh saya. Ndak dibukanya dah. Itu dan sana ndak. Aneh saya. Dan ini ndak lo menjawab itu orang lain. Karena begitu kan. Seorang Nabi ndak mungkin berdusta. Ani yang sekolah do masalah di makam puang po anan terjadi bakok sampai masuk semua ani yang saya. Kalau dibukanya tentu terbuka aib dan sanaknya. Kok aib lewat? Menutup aib. Jadi Nabi Yusuf kok ditutupnya aib dan sanaknya kok. Tiba dawak nak kata lo ada Pak. Aduh dan sanak mana itu cici tuan kau orang macam mana? Nyola jahit kamu ambo dia nuannya, ambo dia nuannya. Saya nama Yusuf itu saja nama Yusuf. Itu sia anyang saja. Bakok sampai masuk semua bakok no anyang saja. Terus sampai di Mesir. Jadi sia sebab dia penguasa Mesir Al-Aziz namanya. Zulaikha. Lawa sebab ditanya dek Al-Aziz Zulaikha, siapa nama Yusuf. Di makam puang namanya. Bakok sampai kemari aniang saya. Ndak dibukanya aibnya. Aib siapa tuh? Dan sana. Karena menutup aib. Koko kan salah satu perintah. Barang siapa menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa membuka aib sesama muslim, maka Allah akan buka aibnya. Bahkan Allah permalukan di rumahnya sendiri. Kemudian aibku tertutup. Bara lama terpisah kalau Bapak Ibu baca tafsir.
basobok jodoh sanaknya kau balik itu 40 tahun kemudian. Riwayat lain 80 tahun kemudian. Dan sampainya basobok jodoh sanaknya kau balik. Sampai basobok jodoh sanaknya kau balik. Dan ketika basobok jodoh sanaknya kau balik. Sebenarnya bisa Nabi Yusuf buka aib tu lihat. Li tekana udah dulu. Udah campaan wak ke semua. Udah jual wak. Tidak. Ketika basobok celik surah Yusuf tu je, ayat 89. Waktu itu Nabi Yusuf tidak tahu dan sanaknya lain tanah. Tanya umur 10 lah. Waktu itu sudah jadi penguasa, pakaiannya lah beda dan tidak menyangkol loh. Adiknya yang dijual jadi budak tu kan jadi penguasa. Maka untuk maingian balik dan sanaknya tu, siainya, ditanya di situ. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, tahukah kamu apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya id antum jahilun, ketika kamu masih jahil. Alaitakana itu maksudnya. Jadi Nabi Yusuf perkenalkan dirinya, dia penguasa, litakana anan pernah udah pabuek dulu kasih Yusuf jadi sanaknya ketika udah masih jahil dulu. Lalu aku cakap sana, qalu a inna laka anta Yusuf? Apakah engkau ini Yusuf? Walaupunlah basobok, tidak dibuka najaib tu dah. Cuman batanya, litakana itu saja. Analah babuek kasih Yusuf. Ini iman yang sempurna, Pak. 40 tahun menutup aib. Awak bara aib orang dan awak citu-cituan ke orang lu. Bahkan aib diri awak cerituan ke orang. Kira hebat tak imannya, Pak? Hebat. Awak ada masalah setiap cerituan baburuan ikut semacam. Bahkan tanpa malu-malu. Menjelek-jelekkan asal dapat kekuasaan. Boleh pas kampanye. Babuka aib orang tu sebenarnya. Ayo nak ada dosa dan sekadang tu. Tu Nabi Yusuf. Kemudian alai. Berarti apa maksudnya? Nafsu dia tak ada naik dah. Selalu yang naik itu hanya iman. Tak turun-turun dah. Iman kau tak ada turun dah. Kemudian setelah beliau dewasa. Umur lebih kurang 25 tahun. Kalau 25 tahun nak muda. Waralah gagah. Nabi Yusuf boleh. Nabi Yusuf boleh yang gagah nih. Yang disebutkan oleh Nabi separuh penduduk dunia. Kumpulan orang gagah di dunia gua. Seluruh di dunia ko orang gagah tu agihan separuh kecil orang. Apa gagah nada. Sehingga terpotong. Ayatnya itu memang terpotong tangannya. Boleh kita lihat. Bukan luko. Tangan itu tidak luko. Potong. Potong tangan. Untuang saya tidak ada bentuk Nabi Yusuf. Tetali bolok aja orang suruh kambara. Jadi dia gagah kok. Zulaikha kok kena hati. Aku hati-hati kalau punya anak angkat. Makanya dalam Islam anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Makanya Nabi menikahi Zainab
si Zaid ko awalnya Zainab ko suaminya Zaid bin Zaid ini anak angke Nabi. Sehingga dulu orang Arab saja umur 6 tahun jo Nabi, saja umur 6 tahun sampainya menikah. Tentulah yang enggak orang tua anaknya. Sehingga Zaid bin Muhammad orang membawa, tidak Zaid bin Harithah. Zaid bin Muhammad. Anak, kini ko ada anak wak saja umur 6 tahun nyo jawab tinggal sampai nyo bini. Ya kan? Cucu bayangan. Lah bini nyo tu ndak cocok caranya jo bininya. Tu nikah wak jo bininya tadi. Kecik orang siko. Ya Pak Ruti yang Pak. Tu cik orang. Iya kan? Tapi Nabi ndak mengecek-ngecek dah bakajuan saja karena aku perintah Allah. Untuk mengajarkan bahwasanya anak kandung tidak sama dengan anak angkat. Maka tadi yang punya anak angkat, kalau punya anak angkat itu batasannya sampai baliknya. Kalau lah baliknya aturan itu berlaku sebenarnya. Nyo di muka harus berjilbab. Ada boleh tinggal berumah berdua saja. Aturan itu harus berlaku. Kalau punya anak angkat. Tiboran nak angke padusi lo, rancak lo. Peniang bekau, mua wak mudo lo baru. Jadi batasannya hanya balik. Nabi Yusuf ko dapat ujian di situ. Si Zulaikha. Ya anak dia wak dulu sejak umur 10 milero. Lalu umur 25 gagahnya rupanya. Karena ya tilai. Dan inyo sering tinggal berdua di rumah. Karena suaminya sibuk mengurus negara. Dan tinggal waktu itu ujian untuk Nabi Yusuf ini sempurna. Pokok dimasukkan dalam Quran. Kisah paling terbaik itu. Karena ujian wanita untuk Nabi Yusuf itu sempurna ujiannya. Pertama, Zulaikha itu rancak. Jadi di bayangan rancaknya orang Mak, rancaknya orang Mesir jelek. Karena waktu itu pembesar-pembesar Mesir itu kalau kamu nikah, pilih lu padusi yang paling rancak. Siapa yang paling rancak di Mesir itu untuk para pembesar. Artinya Zulaikha aku cantik. Tidak buruk ke dah. Menolak orang buruk itu biasa satunya. Rumah, tidak ada apa-apa. Hanya urut itu itulah saja. Aku rancak. Terus, baduo saja. Dalam kamar itu. Dijebak waktu itu Nabi Yusuf. Karena Zulaikha aku sangat rancak. Istri pembesar itu pengamanannya luar biasa. Antara pintu luar sampai ke pintu kamar itu 7 pintu. Itu sebab. Karena disebut ghallaqatil abwab. Abwab kok kan jamak Pak ya? Ya Pak jamak. Kalau bab cek pintunya. Kalau abwab tu minimal 3 lebih ada 3. Berapa? 7. Wa ghallaqatil abwab. Maka ditutuplah 7 buah pintu. Dan tidak ada yang pegang pintu kecuali Zulaikha kuncinya. Al-Macik kuncinya surang lah. Tidak ada orang lain. Adik kuruang nawak dia nak gadi rencak di kamar berdua. Saya nyonya macik kunci. Wah kira. Dan nyonya rancak lah. Dan ujiannya alai. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau diikutkan nafsu, si Zulaikha ko sangatlah sukonya ke Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ko kalau mencari kecantikan Zulaikha ko ketujuh lah dia. Artinya nyok ketujuh. Hah? Ndak bertepuk sebelah, memang ketujuh loh anten nah. Kalau dicari bantuannya sekarang semacamnya, memang ketujuh. Kini manula nang ketujuh. Kok. Itu sempurna
ujiannya ke Nabi Yusuf. Pertama awak muda, baru muah 25, sadang muah tu. Ndak na ya agus anu saya sekecil tu semangatnya sekali. Mau 25 pentang diguti ya setinya. Tu leh. Rancak lo. Awak katuju lo je nyo. Di kunciannya lo baru. Dan tak ada nama cik kunci kecualinya. Ghalaqatil abwa wa qalat hay talak. Dan berkata Zulaiha hay talak. Kalau bahasa awaknya amula menyerah. Inyo na marabah badan kau tu boleh. Aja coba orang marabah badan kau boleh. Doa ketujuh lo kau. Awak muda lo kau. Hanya rancak lo, ndak lo berdua dah. Awak berdua lo nya. Aja awak rabah bukan kalau kecil ada seorang dulu lah tua lah 60. Kalau tiba nambah ndaknya nama rabahan. Yo kalau lama itu dia rancak dia awak ketujuh umur 25 lah baru kan. Ndak lo gaik dah. Tapi acik Nabi Yusuf qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Tu yo asli iman dia teh. Asli imannya dia. Aja cuci boleh leh. Lalu iman tu kok. Alun makanan awak leh kayak. Alun makanan awak. Kok kamu je leh. Tiba dia awak baik. Aja cuci boleh. Lalu beko. Jadi akhirnya bila kau dipaksa, kau sempurna iman ujian cela dipasu beliau untuk memilih memperturutkan kandaknya atau dipenjara. Nah, dia apa pilih? Kajambo atau ke dipenjara? Itu tidak pilihan kan bagi awak tu dah. Pada masuk penjara, insya-Allah saya senang lah. Tapi Nabi Yusuf tidak. Dia lebih memilih masuk penjara. Pada itu kajo. Akhirnya dipenjaralah Nabi Yusuf lamanya lebih kurang 12 tahun. Dia manulak nang ketujuh tu. Demi manulak nang ketujuh tu. 12 tahun di penjara. Ada kata lok lah dia buat tu. Aku cakap kawan, kalau kawan palapis salah kandak nak agak sekali kai. Baru masuk penjara lo. Aku belah masuk penjara pada itu kajo. 12 tahun di penjara. Berarti apa namanya? Iman. Dalam penjara itu ada doa Nabi Yusuf mendoakan Zulaikha lu nya. Agih no hidayah ya Allah. Ampuni dosono ya Allah. Minta ampunan untuknya. Kalau awak merabo-rabo, ya masuk orang awak penjara. Ada awak ke orang nak masuk. Awak tak salah dah. Sambuah doa buruk begitu. Tapi Nabi Yusuf tidak. Tetap doakan kebaikan untuk orang yang memasukkannya ke penjara. Terakhir, ketika beliau disuruh keluar dari penjara oleh raja, tidak maunya keluar. Kau asli orang beriman. Lah 12 tahun penjara awak disuruh keluar tak? Tawang buah keluar langsung. Langsung saya keluar. Nabi Yusuf dia syaratnya. Saya mau keluar tapi bersyarat. Tolong barasiah nama ambo balik. Maka dipanggillah para wanita-wanita Mesir. Boleh dalam surah Yusuf ada tu kisahnya. Dipanggil wanita Mesir tu lihat. Buktinya. Kecik Nabi Yusuf, saya lihat nan punya istri-istri pembesar Mesir yang tangannya takut doang, ya tu. Nya saksi. Kalau luko tentulah siap 12 tahun nak. Kalau takut doang, nya jadi saksi itu. Sianan tangannya takut doang, faqatta'na aydiyahum, maka terpotong tangan mereka. Baragagah Nabi Yusuf tu kira dah. Ya kuduang tangan dia mencari. Ya.
qulna hasya lillahi ma hadza bashara illa malakun karim. Mereka berkata, ini bukan manusia, iku ndak orang odoh, kecuali para malaikat gonyo. Jadi dipanggil wanita-wanita Mesir, yo kalian yang masuknya penjara, kalian yang masuknya baik maksiat. Itu pasal ngaku lah rajona nanyo, yo. Akhirnya bersihlah nama Nabi Yusuf, baru boleh Allah keluar. Dia punya wibawa. Mau tak mau segera keluar sana. Tolong berhasil nama boleh. Dan ketika bersobok jalan sanak beliau, nanlah berbuat jahit dulu kalian, kecil lah. Waktu ni bi ahlikum ajma'in. Seluruh dan sanak keluarga udah bawa kemari sadanya. Istri, anak, kalau ada cucu bawa kemari ke Mesir. Abi mau menangguang hidup. Para dan sanaknya sebalik. Aino nangguang hidup sadanya. Kalau dan sanak wak nan jahit-jahit, tangguang hidupnya. Jual bini, jual anak-anaknya. Kalau kau niru Nabi Yusuf. Nanya kata tu. Iman. Kalau akan tak. Pada kau dan sanak orang yang ancak kan lain-lain. Betul. Ya sakit setiap orang dia kan sanak. Kalau kau orang lain senang tiwak. Terima kasih guys macam. Ikut dan sanak sudah lagi ya. Jangan terima kasih nan. Tiwak nak sakit sudah tu. Yang kia salah kalau doa tu. Kau kena sakitnya wak kau atas sarah ni. Nabi Yusuf nak ada kan. Seluruhnya nyo nangguang ni. Tapi itu kan level Nabi Yusuf. Artinya apa? Iman nananya. Ketika di akhir hayat beliau itu yang beliau syukuri. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, engkau telah berikan kepadaku kerajaan. Kerajaan iman. Tak ada nafsu nananya. Nan jadi rajaku terus iman. Tak ada nafsu nananya jadi raja. Aku akhlak nang kawak tiru. Apa tu? Selalulah iman kau jadi raja di hati. Sifat malik. Raja kau kan jadi raja di dunia kau tak mungkin dah. Tampang wak tak lo tampang raja kan. Dan tak lo bisa. Paling bisa dia sultan marajo. Galah tu misal. Kan dia jadi raja tak bisa dah. Ya bakal tak bisa. Alun ada sejarahnya di dunia kurang jadi raja. Ada tak? Paling ada dalam sebuah negara. Di Indonesia ada kerajaan ini. Di Timur Tengah ada kerajaan ini. Di Eropa ada kerajaan ini. Tapi yang raja tunggal di dunia ada? Dalam sejarah tidak pernah. Jadi artinya tidak mungkin lo ke raja di dunia. Cuma kok jadi penguasa nawak nanti milikilah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Penguasa yang pengasih penyayang. Kemudian dalam diri awak bah, jangan lagi kesempatan nafsu naya. Selalulah iman yang naya jadi raja dalam diri awak. Kalaulah iman selalu dalam hati awak, itu berarti lah dapat dua sifat malik, sifat raja. Kalau awak nafsu naya, berarti awaklah diperbudak. Sehingga istilahnya diperbudak nafsu. Bukan raja awak lah. Bantu raja tapi awak jadi budak. Dulu mereka itu pak. Nya bantu raja tapi jadi budak. Nya penguasa, nya presiden. Pino kosonanya dah. Orang memperbudaknya dulu. Bukan raja yang sebenarnya. Mungkin itu saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.